Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama kami di dalam channel TG An-Hashori. Insya Allah akan membahas terkait akidah, akhlak, dan juga tauhid dan juga pemahaman terkait agama-agama yang beredar dan sering berada di masyarakat. Insya Allah pada sesi hari ini beliau akan menyampaikan terkait materi tentang falsafah hidup manusia. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dr. Andes Haji An-Hashori MSc PhD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi falsafah hidup manusia. Monggo kepada Ustaz dengan segala hormat, disilahkan. Terima kasih Ustadz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dapat bergabung secara virtual yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang manusia dalam perspektif Quran dan Sunnah. Ya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang falsafah hidup, atau mungkin saya lebih serak menggunakan hakikat hidup. Gitu. Jadi karena falsafah itu datang belakangan, ya kan begitu, datang belakangan. Nah, Islam itu datang duluan, ya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nuh, ya toh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hakikat hidup manusia, maka yang kita tanya adalah yang menciptakan manusia. Ya, untuk apa manusia diciptakan? Jangan tanya manusia, nanti tidak akan ketemu. Ya. Kalau kita mau menjawab apa hakikat hidup manusia, ya, tanyalah sang pencipta. Nah, jadi begitu. Jadi Allah itu menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Nah, jadi begitu, bukan. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang hakikat hidup manusia, bisa dibuka di dalam surat Az-Zariyat, ya, ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa, nah istisna-nya di sini, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Teringat kita terhadap pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, di saat kita bicara tentang konsep manusia menurut Allah. Manusia itu adalah makhluk Allah yang terdiri dari jasmani dan ruh, punya iman, ya, punya akal, punya hati, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau demikian maka nyambung kalau kita bicara tentang falsafah hidup. Ya, toh? Falsafah hidup itu diterangkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Nah, berarti tidak akan ada manusia. Illa, nah istinanya, kecuali untuk ibadah. Kalau ibadah tidak, ini logikanya ya. Kalau ibadah tidak ada bagi manusia, pada hakikatnya manusianya hilang. Nah, jadi begitu. Saya kembali. Latar belakang diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah. Ya, maka kalau ibadah tidak ada dalam hidup manusia, maka pada hakikatnya hilang sebagai manusia. Nah, jadi ini cara kita berpikir. Lalu pertanyaannya, apa itu ibadah? Jadi begitu.
Ya ini harus kita pahami. Ibadah dalam pengertian yang bagaimana? Ya, jadi ibadah itu taqarrubu ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah biimtisali awamirihi wajtina binawahihi. Ya toh? Jadi mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Lalu ada ibadah yang khusus dan ada ibadah yang umum. Lalu pertanyaannya, apa itu ibadah khusus? Nah, ibadah khusus adalah mendekatkan diri kepada Allah ya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ya, itu ibadah secara khusus. Ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Terikat dia dengan syarat-syarat dan rukun. Tapi kalau ibadah umum tidak terikat dengan syarat-syarat dan rukun. Kapanpun, dimanapun. Karena itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kita ambil contohlah umpamanya ibadah khusus. Solat. Nah, ada aturan syarat-syarat tertentu. Ya toh, puasa yang sebentar lagi, zakat, ya toh, haji. Ini contoh-contoh ibadah khusus, punya syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Nah, kalau umpamanya ibadah umum mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, umpamanya apa? Bekerja, tidur, melihat, ya, berkata. Ya, semuanya dalam rangka ibadah. Makanya kalau orang berbicara supaya bicaranya ibadah, ya pembicaraan itu bukan sekedar lalu lintas lidah itu bukan sekedar lalu lintas pembicaraan, tidak. Yang boleh dibicarakan difilter, ya toh. Yang boleh dibicarakan yang membawa kebaikan, yang karimah, yang mulia, yang membawa pahala. Nah, jadi seperti itu. Ya, baik dalam arti ibadah umum maupun ibadah khusus. Nah, oleh karena itu ibadah ini juga perlu dididik. Makanya menarik tafsir yang dikemukakan ya oleh Syekh Muhammad Abduh. Ya. Jadi aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu penjelasannya, ibadah baik dalam keadaan ta'atan au karhan. Wah, itu menarik itu. Baik dalam keadaan tunduk ikhlas ya maupun dalam keadaan terpaksa. Kok ibadah kok bisa terpaksa? Bisa. Ya, dalam konteks pendidikan. Ya. Kalau sudah baligh tidak perlu dipaksa. Makanya tadi saya katakan, ya maaf, bukan tadi ya. Kemarin kita sudah bicarakan tentang pendidikan tauhid itu. Ya. Sekaligus itu ibadah masuk di dalamnya. Ya. Contohnya umpamanya, perintahkan anakmu sholat, ya, kalau sudah berusia 7 sinin, ya, 7 tahun. Ya, tahu? Pertanyaannya, kalau kita diperintahkan oleh Allah memerintahkan anak kita sholat usia 7 tahun, maka logikanya sebelum usia 7 tahun anak harus sudah bisa sholat. Nah, gitu. Anak usia 7 tahun tidak sholat, tidak berdosa. Sholat pun tidak berpahala. Tapi berdosa orang tuanya kalau tidak mendidik anaknya sholat. Itu persoalannya. Berdosa orang tuanya. Nah, gitu. Nah, makanya sebelum usia 7 tahun, anak harus sudah bisa sholat. Maka baru ada perintah. Kalau dia enggan usia 8 tahun, tegasi. 9 tahun, tegasi. 10 tahun, nah, di saat usia 10 tahun, kalau dia tetap membandel, pukul dia. Sudah barang tentu pukul bukan untuk menyakiti. Ya, sebagai approach metodologi, sebagai tindakan edukatif. Didik dia dengan tegas gitu. Kalau dengan kaulan lainan, tidak bisa lemah lembut macam-macam. Kaulan maisuro, tidak bisa kaulan galiza. Ya, kita kata-kata yang tegas dan keras. Pukul dia. Nah, pukul bukan untuk menyakiti. Kalau begitu, pertanyaannya, berarti anak itu sholat karena takut dipukul orang tuanya. Never mind. Berarti tidak ikhlas. Kita tidak bicara tentang ikhlas dalam pendidikan. Ya.
Justru karena dia masih belum dewasa, disitulah ada penekanan. Nah, jadi gitu. Targetnya apa? Expenses nilai. Ya, memberikan pengalaman nilai-nilai ibadah itu, ya, nilai-nilai syariat itu supaya menjadi adah, menjadi kebiasaan. Kalau kebaikan ibadah sudah menjadi kebiasaan, ini capital yang luar biasa ya dalam pertumbuhan seorang anak, ya gitu. Ini suatu modal. Nah, nanti kalau sudah dewasa, baru dia sadar. Oh iya, sholatku akan diterima oleh Allah kalau aku ikhlas. Nah, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, ini sudah capital. Nah, jadi seperti itu di dalam Islam. Beda dengan pendidikan Barat, bebaskan dia. Oh, enggak begitu. Enggak begitu. Ada dulu, malah istri saya bertanya, dia khawatir nanti kalau anak itu secara psikis membenci kita. Nah, anak masih sebelum dewasa itu tidak potensial untuk menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, tidak. Ya, saya sudah punya empirik kayak gitu loh. Nah, baru tadi saya marahi, nanti berapa menit lagi sudah di pinggang saya kok ayah begitu kok. Nah, jadi begitu. Nah, ini konteksnya ya. Jadi falsafah hidup manusia, hidup hanya untuk beribadah. Nah, kalau manusia tidak ibadah kepada Allah, baik ibadah umum maupun ibadah khusus, maka pada hakikatnya hakikat manusianya hilang. Nah, itu kalau sudah dewasa. Nah, jadi begitu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi aspirasi bagi kita semua, menjadi perangsang bagi kita untuk memperhatikan pendidikan ibadah itu bagi anak-anak dan keluarga kita. Billahi fisabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Andes Haji Anar Ansori MSc PhD yang sudah menyampaikan terkait falsafah hidup manusia, bahwa sejatinya manusia diciptakan seperti yang sudah disampaikan beliau, bahwasanya manusia ketika dilahirkan atau ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Billahi bisabil haq wa fastabiqul khairat. Dan juga kami ingatkan untuk jamaah untuk senantiasa menyaksikan channel kami di channel YouTube TG Anar Ansori Official, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.